Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman level 9 yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan terkait kisi-kisi PTS semester ganjil. Teman-teman juga bisa mendownload kisi-kisi PTS dalam bentuk PDF di Google Classroom. Langsung saja teman-teman, untuk kisi-kisi yang pertama, peserta didik menentukan penjumlahan dan pengurangan dari 3 buah bilangan bentuk akar. Itu sudah saya tuliskan sekalian contoh soalnya. Jadi teman-teman sebenarnya bisa melihat video sebelumnya ya, yang pernah saya share di Google Classroom juga ya. Jadi, hari ini coba saya cuma mengulangi sedikit saja. Gitu ya. Teman-teman bisa melihat latihan soalnya itu bisa dikerjakan dengan cara menyederhanakan terlebih dahulu. Akar 8 tambah 3 akar 18 kurangi 2 akar 2. Ya, ini akar 8 bisa disederhanakan menjadi, ini dijabarkan dulu ya. Ini 8 bisa terbentuk dari 4 kali 2. Ini 3, ini 9 kali 2 kurangi 2 akar 2. Nah, akar 4 kan 2 ya, 2 akar 2 tambah akar 9 kan 3 kali 3, 9 akar 2 kurangi 2 akar 2. Kalau sudah seperti ini, yang di dalam akar sudah sama semuanya, teman-teman bisa langsung mengerjakan. 2 tambah 9, 11, 11 kurangi 2, 9 akar 2. Gitu ya. Teman-teman bisa melihat di video sebelumnya kalau yang belum paham ya, atau yang butuh penjelasan lebih lanjut, karena di video sebelumnya sudah cukup jelas ya. Langsung saja, untuk kisi-kisi yang kedua, peserta didik menentukan penjumlahan dan pengurangan dari bilangan berpangkat negatif. Ya, ini kita bermain dengan sifat. Ya, dari bilangan berpangkat tapi pangkatnya negatif. Ya, ini variasi soalnya, ini juga kalau tahun-tahun sebelumnya ada ujian nasional, ini juga cukup sering keluar ya. 3 pangkat negatif 2, pangkat ini bisa jadi positif apabila dibuat jadi 1 per ya. Seperti begini, terus 1 per 3 pangkat 3. Nah, kalau sudah seperti ini kan ketemunya begini ya, 3 pangkat 2, 9. Terus ini 3 pangkat 3, 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Nah, ini nanti ketemunya berapa? Ya, ini tinggal menyamakan penyebutnya. Ini matematika kelas 4 SD ini, kalau sudah seperti ini bentuknya. Langsung saja. Nah, ini kisi-kisi berikutnya, peserta didik menyederhanakan bentuk akar. Ya, ini contoh soalnya. bentuk sederhana dari bentuk akar ya. Ini kurang dari ya, dari bentuk akar 3 akar 32. 3 akar 32. Perhatikan 32-nya itu kan bisa disederhanakan. Berapa kali berapa biar 32. Tetapi berapa kali berapanya, salah satunya harus bilangan yang bisa diakarkan. Berarti ini 16 kali 2 ya. Langsung saja. Tahu sendiri ya, bilangan yang bisa diakarkan kan ya, akar 4, akar 9 bisa diakarkan. 16, 25, 36 itu kan bilangan-bilangan yang bisa diakarkan. Teman-teman memakai angka itu untuk menyederhanakan. Nah, ini langsung saja, akar 16 kan 4 kali 3, 12 akar 2. Nah, ini akar 2 kan sudah tidak bisa disederhanakan, berarti ini sudah dalam bentuk paling sederhana. Lanjut. Nah, ini peserta didik menentukan perkalian dan pembagian. Tuh, contoh soalnya sudah cukup jelas ya. Perkalian dan pembagian bisa dikerjakan apabila basisnya sama. Ini kebetulan A semua ya. Dengan A semua, berarti ya mudah ini. Teman-teman bisa cek lagi di video saya sebelumnya. Ya. Lanjut. Ini disajikan beberapa persamaan, peserta didik dapat menentukan yang merupakan persamaan kuadrat. Nah, ini teman-teman ingat lagi terkait bentuk umumnya. Bentuk umum dari persamaan kuadrat kan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Nah, ini sudah jelas sekali.
pangkat tertingginya adalah pangkat 2. Berarti yang tidak pangkat 2 ya salah. Ini ya, yang pertama ini X plus 2 sama dengan 0. Nah, ini X-nya pangkat 1. Sementara kalau persamaan kuadrat kan harus pangkat 2, berarti ini salah. Ini salah. Yang kedua, X kuadrat tambah 2X. Nah, ini benar ya. Mengandung X-nya X kuadrat, terus ada yang X pangkat 1 gitu kan. Ini kan kalau diubah kan begini, X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0 gitu kan. Ini negatif 1-nya pindah ruas ke sebelah kiri jadi positif 1. Ini kan sudah sama dengan ini ya. Pangkat tertingginya 2, terus ada X pangkat 1 ya. Ini ada X pangkat 1, ada konstantanya. Udah, ini berarti jawabannya adalah yang kedua. Coba kalau yang ketiga, nah ini ada pangkat 3, pangkat 3 jelas. Itu bukan persamaan kuadrat. Kalau yang keempat, ini ada X dan ada Y, ini variabelnya beda. Ini adalah sistem persamaan linear 2 variabel. Ini S. Ini ada persamaan linear 2 variabel ya. Ini persamaan linear 2 variabel. Gitu. Jadi yang merupakan persamaan kuadrat adalah yang nomor 2 ini ya. Jawabannya ini. Nah, ini. Lanjut. Peserta didik dapat menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat yang diberikan dengan AX kuadrat plus BX plus C. Tapi A-nya sama dengan 1. Ya. Teman-teman juga bisa cek lagi nih semuanya. Insya Allah sudah saya ajarkan ya. Sudah saya pernah kita bahas bersama-sama di video sebelumnya. Ini untuk A sama dengan 1. Berarti misal kayak gini. Ini kan A ya. Di depan X kuadrat kan A, ini A-nya 1 nih. Ya, misal. Nah, begitu. Nah, kan teman-teman bisa memfaktorkan. Kan caranya ada 3 ya. Teman-teman bisa memfaktorkan. Ini, 1 kali 5 kan 5. Berapa kali berapa biar 5? Berapa kali berapa biar 5? Terus berapa tambah berapa biar 6. Nah ini berarti berapa? 5 kali 1 kan 5. Ini 5 tambah 1 kan 6. Berarti teman-teman memilih angka 5 dan angka 1. Positif 5 dan positif 1. Ya, berarti X sama dengan negatif 5 dan X sama dengan negatif 1. Begitu ya. Berarti HP-nya adalah yang kecil depan negatif 1, ini ya Afwan, yang kecil depan berarti negatif 5, negatif 1. Begitu, teman-teman bisa cek lagi penjelasan lebih detail ada di video saya sebelumnya. Nah, ini kalau yang kedua ini kalau A-nya lebih dari 1. A-nya lebih dari 1. Berarti misal kayak gini. 2X kuadrat tambah 5. Misal ini misal ya, ini kan A-nya adalah A lebih dari 1. Ini A lebih dari 1. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, ini jumlah akar-akar persamaan kuadrat. Ya, ini memang belum saya terangkan, tapi intinya ya teman-teman misal begini, langsung saja ya ke contoh soal. Misal begini, ada persamaan kuadrat ini A-nya sama dengan 1 ya, berarti X kuadrat contoh saja 6 ini 5X. Misal ada soal jumlah akar-akarnya berapa, nah, sebenarnya teman-teman bisa menggunakan cara manual saja juga nggak apa-apa ya. Teman-teman mencari akarnya terus dijumlahkan saja. Begitu. Ini caranya kan gini. Nah, X ini 1 kali 6 kan 6. Nah, terus teman-teman milih yang dikalikan sama dengan 6 ditambah hasilnya 5.
Berarti kan 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Kalau ditambah hasilnya 5, kalau dikali hasilnya 6. Plus 2 plus 3. Berarti kan X tambah 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan negatif 2. Ya, ini sama 0. Afwan. Terus X tambah 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 3. Nah, ini sudah tahu kan? Ini X1, ini X2. Ini ya. Ini X1, X2 ya. Nah, ini teman-teman suruh menentukan jumlahnya ya. Tinggal ditambahkan saja. Ya. Tinggal ditambahkan saja. Negatif 2 ditambah negatif 3. Kan hasilnya berapa? Negatif 2. Hasilnya ya negatif 5 ya. Negatif 5. Begitu. Ya, teman-teman bisa mengerjakan dengan seperti itu juga nggak masalah. Ya, dengan cara menjumlahkan ya. Mencari akar-akarnya terus dijumlahkan. Atau pengen cara cepat? Begini, kalau jumlah akar-akar itu teman-teman bisa mengerjakan dengan cara negatif B per A. Ya. Ini kan A-nya 1, B-nya kan 5 ya, ini B-nya 5 nih. Ini kan A, ini kan B ya. B-nya 5, C-nya kan 6. Nah, tinggal ini pakai rumus saja. Kalau jumlah akar-akar negatif B per A, berarti negatif B-nya 5, A-nya 1. Berarti ya udah negatif 5. Udah temu seperti itu. Teman-teman bolehlah mengerjakan dengan salah satu cara ya, yang dari dua cara ini teman-teman bisa memilih salah satu saja nggak apa-apa. Nah, kalau ini hasil kali ya. Hasil kali. Caranya sama. Nah, caranya sama. Teman-teman cari dulu akar-akarnya. Ini menggunakan soal yang sama ya. X kuadrat. Ini 5. Ini 6. Ini 5X. Nah, hasil kalinya. Berarti kan teman-teman cari dulu begini. Tadi kan udah ketemu berapa ya? Nih. X plus 2 ya. X plus 2, X plus 5. Berarti kan temunya X. Ini sama dengan 0 ya, Van. Ya kan, ketemunya X negatif 2, X ini atau X sama dengan negatif 5. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Berarti X1 kali X2. Berarti negatif 2 kali negatif 5. Oh, ini Afwan, ini negatif 3 ya. Negatif 3. Nah, negatif 3. Berarti temunya adalah negatif 2 kali negatif 3. 6. Atau kalau mau cara cepat, hasil kali akar-akar ya. Hasil kali akar-akar kalau pengen cepat bisa menggunakan rumus C per A. Ya, C-nya kan ini kan A ya. A-nya kan 1, B-nya kan 5, C-nya kan 6. Nah, kalau mau tahu ya hasil kali akar-akar itu rumusnya C per A. Berarti 6 per 1 sama dengan 6. Ini kalau mau pakai cara cepatnya. Itu saja teman-teman. Langsung saja selanjutnya nilai minimum itu keluar, nilai maksimum keluar. Menentukan titik potong Y keluar ya. Menentukan titik potong X itu juga keluar. Terus sumbu simetri keluar. Titik puncak juga keluar. Ya, teman-teman bisa cek ya lagi video saya sebelumnya, sudah sangat lengkap. Nah, di pertemuan
terakhir. Nah, ini adalah kisi-kisi terakhir. Jadi teman-teman menentukan fungsi kuadrat dari grafik yang sudah diketahui gitu loh. Ya, sudah ada grafiknya, teman-teman suruh menentukan fungsinya gitu. Ini ada dua rumus ya. Kalau rumus pertama, apabila yang diketahui itu titik puncak dan titik potong sumbu Y. Ya, titik puncak kan XP, XP, YP. Ya, XP, YP. Ini berarti X-nya titik puncak, Y-nya titik puncak. Ya, dan titik potong sumbu Y. Terus kalau yang kedua, apabila diketahui titik potong sumbu X, yang diketahui berarti sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, teman-teman bisa memakai rumus ini. Ini rumusnya ada dua. Baik, berikutnya teman-teman bisa diperhatikan grafik yang ada di layar itu sudah ada grafiknya ya. Teman-teman suruh untuk menentukan fungsinya ya, fungsi kuadratnya seperti apa. Langsung saja kita gunakan salah satu dari dua rumus itu dulu ya. Kita fokus ke rumus yang kedua ya. Kita akan memakai titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Ya, kita coba akan menggunakan rumus yang kedua. Dengan rumus pertama pun bisa, tapi kita coba akan menggunakan rumus kedua dulu. Kalau kita lihat grafiknya, ini kedua rumus bisa digunakan. Karena titik potong sumbu X-nya diketahui, dan titik puncaknya diketahui, terus titik potong sumbu Y-nya diketahui. Jadi kita bebas memilih mau memakai rumus yang mana. Coba, kita memakai rumus yang kedua ya. Kita memakai rumus yang kedua. Rumus yang kedua. Ya. Ini berarti rumusnya ini ya, Y sama dengan A X kurang X1 X kurangi X2. Mana X1, mana X2? Coba perhatikan. Kan grafik itu melalui ini ya. Melalui titik potong sumbu X, yaitu siapa? Ini ya, titik potong sumbu X kan 1,0. 1,0 dan 5,0. 5,0. Berarti ini X1, ini X2. Nah, terus juga ini grafik melalui titik potong sumbu Y. Nah, melalui titik potong sumbu Y. Ini 0,5. Ya, ini X ya, ini X, ini Y ya. Ya udah tinggal dimasukkan saja. Y-nya sama dengan 5 ya. Y-nya sama dengan 5. Ini Y-nya sama dengan 5. Terus A-nya kan belum tahu A-nya berapa. Ya, X-nya kan 0 ya. Ini X-nya kan 0. 0, X1-nya 1. Terus X2-nya, ini X-nya 0. X2-nya 5. Ya, berarti 5 sama dengan A. 0 kurangi 1 kan negatif 1. Ini apaan ini? X-nya 0 ya. Ini 0. X-nya 0. 0 kurangi 5 negatif 5. Berarti 5 sama dengan A kali negatif 1 kan negatif 5 kan 5.
Berarti A-nya sama dengan 5/5. A-nya sama dengan 1. Ya teman-teman ya. A-nya sama dengan 1. Selanjutnya, sudah ketemu A-nya 1. Kita tulis lagi rumusnya. Y sama dengan A, X kurangi X1, X kurangi X2. Tapi untuk yang Y-nya kita tidak perlu dimasukkan. Kita yang dimasukkan adalah nilai A dan nilai X1, X2. Berarti Y-nya tulis apa adanya. Kalau yang tadi pertama kan Y-nya kita masukkan ya. Y dengan X-nya kita masukkan. Kalau yang kedua ini X-nya dengan Y-nya kita nggak perlu masukkan. Yang kita masukkan adalah A, X1, dan X2. A-nya kan 1 ya. Nah, X-nya kita nggak perlu masukkan. Kurangi X1-nya. X1-nya berapa? X1-nya adalah 1. Terus, X kurangi X2-nya adalah 5. Ya, berarti Y sama dengan 1. Ini dikalikan nih. X kurangi 1 kali X kurangi 5. Ini perkalian aljabar ya. X kali X, X kuadrat. X kali negatif 5, ini kan X kali X, X kuadrat. X kali negatif 5, negatif 5X. Ya. Terus, negatif 1 kali X, negatif X. Yang terakhir, negatif 1 kali negatif 5, positif 5. Ya, berarti Y sama dengan 1 X kuadrat negatif 5X kurangi X. Berarti negatif 6X ditambah 5. Dah, berarti sama dengan Y. Y sama dengan, kalikan 1 nggak merubah hasil, X kuadrat kurangi 6X ditambah 5. Ini adalah fungsi kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat kurangi 6X ditambah 5. Begitu ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mencoba sendiri menggunakan rumus yang pertama. Ya, rumusnya sudah ada. Yaitu Y sama dengan A dalam kurung X kurangi XP tutup kurung dikuadratkan ditambah YP. Gitu ya. Silakan teman-teman kerjakan sendiri menggunakan rumus pertama. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa bertanya di forum Classroom ya, di Google Classroom, atau bisa pesan pribadi menggunakan WhatsApp ke saya. Oke, itu saja dari Ustadz. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Semoga dengan video ini bisa membantu teman-teman dalam belajar di rumah, yang nantinya insya Allah teman-teman bisa mengerjakan PTS semester ganjil ini dengan mendapatkan hasil yang maksimal. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.